Bayangkan Anda dikurung di ruangan gelap gulita sendirian selama 7 tahun hanya untuk kejahatan yang tidak pernah Anda lakukan. Kebanyakan orang akan gila atau mati, tapi bagi pria ini siksaan itu justru melahirkan sebuah rencana pelarian paling nekat dalam sejarah manusia. Inilah kisah tentang Papillon, seorang terpidana yang mencoba menembus dinding tebing penjara paling mematikan di dunia. Film diawali pada tahun 1933, seorang perampok jenius bernama Papillon dikenal sebagai pencuri ulung yang ahli membobol brankas. Suatu malam, ia berhasil masuk ke sebuah brankas besar dan mencuri banyak berlian dalam waktu singkat. Setelah itu, ia langsung menuju sebuah klub malam untuk menemui bos mafia bernama Castelli, orang yang selama ini mempekerjakannya. Sesampainya di sana, Papillon melihat salah satu rekannya dihajar habis-habisan oleh anak buah Castelli karena diketahui menyembunyikan sebagian hasil rampokannya. Dari situ terungkap bahwa Papillon selama ini bekerja untuk kelompok mafia. Dan semua berlian yang berhasil dicurinya harus diserahkan kepada bendahara mereka untuk ditukar menjadi uang. Setelah menerima upah, Papillon pergi menemui kekasihnya Nete, seorang wanita penghibur. Malam itu, Papillon menghadiahkan sebuah kalung kepada Nete. Namun diam-diam ia juga menyelipkan beberapa berlian hasil curian. Ia melanggar aturan mafianya karena diam-diam menabung untuk melarikan diri bersama Nete dan meninggalkan kota itu suatu hari nanti. Where are you going? Castelli doesn't want me leaving early. To hell with Castelli. Turn that frown upside down. I know you want to have some fun. Keesokan harinya, hidup Papillon berubah drastis. Saat sedang berada di kamarnya, pintunya diketuk. Awalnya ia mengira itu pemilik gedung, tetapi ternyata polisi datang dan langsung menangkapnya. Papillon dituduh membunuh seorang pria bernama Roland, perampok yang sebelumnya disiksa oleh Castelli. Rupanya, Castelli mengetahui pengkhianatan Papillon dan menjebaknya dengan mengatur kematian Roland agar seolah-olah dilakukan oleh Papillon. This is bullshit. I didn't kill anyone. He was with me! Nat, relax. They got nothing. Nobody believes a whore. Papillon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Menyadari bahwa ia tak mungkin mendapat keadilan melalui jalur hukum, ia mulai memikirkan satu tujuan, kabur dari penjara apapun resikonya. Di dalam penjara, Papillon bertemu seorang tahanan bernama Julot, yang juga memiliki ambisi besar untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, para tahanan diperiksa kesehatannya sebelum dikirim ke sebuah penjara khusus di pulau terpencil di Amerika Selatan. Dalam perjalanan itu, Papillon bertemu seorang tahanan kaya bernama Louis Dega, seorang pemalsu dan penipu kelas atas. Dega adalah pria kaya yang masih yakin bisa bebas melalui jalur hukum karena istrinya dan pengacaranya terus berusaha mengajukan banding. Papillon segera melihat peluang. Ia menawarkan perlindungan kepada Dega selama di penjara, dengan imbalan bantuan dana untuk pelarian di masa depan. Awalnya Dega menolak karena merasa semua orang hanya ingin memanfaatkan kekayaannya. I can keep you safe. All I need is enough money for an escape. I think I'd be better off taking my chances setting up in front of the guards. Namun malam pertama di kapal mengubah segalanya. Dega melihat sendiri betapa brutalnya kehidupan tahanan. Salah seorang narapidana dibunuh secara kejam hanya demi uang yang disembunyikan dalam tubuhnya. Para penjaga bahkan tak peduli selama tidak mengganggu sistem kapal. Merasa hidupnya terancam, Dega akhirnya menerima tawaran Papillon. Sebagai gantinya, Papillon berjanji melindunginya. Dan sejak saat itu, hubungan keduanya mulai terbentuk bukan sekedar tahanan biasa, tetapi calon rekan yang suatu hari akan menghadapi penjara paling mengerikan bersama. Setibanya di pulau penjara, para tahanan dipaksa berjalan jauh melewati hutan dan rawa menuju kompleks penjara yang dijaga sangat ketat. Begitu masuk, mereka langsung diperlihatkan suasana mengerikan. Penjaga bersenjata di setiap sudut, aturan keras dan alat pemenggal kepala sebagai simbol hukuman mati bagi siapapun yang mencoba kabur atau membunuh sipir. I know many of you at this very moment are thinking about escape. Feel free to try whenever you like. We'll be happy to shoot you. Papillon dan Dega mulai memahami betapa kejamnya tempat itu.
Satu sel dihuni puluhan tahanan, makanan sangat minim dan hampir semua orang hidup dalam ketakutan. Karena tahu Dega masih punya uang yang disembunyikan, Papillon mencoba menyusun strategi agar mereka mendapat posisi kerja yang lebih ringan. Mereka menyuap seorang tahanan yang punya koneksi dengan sipir agar dipindahkan ke klinik penjara. It'll cost you 1,000. I don't think so. Namun rencana itu gagal. Wakil kepala penjara ternyata menyimpan dendam kepada Dega karena salah satu keluarganya pernah menjadi korban penipuannya. Akibatnya, Papillon dan Dega justru dikirim ke jalur 0, bagian kerja paksa paling berat di tambang batu. Setiap hari mereka dipaksa mengangkut bebatuan besar di bawah panas matahari. Kondisi Dega yang lemah membuatnya hampir pingsan berkali-kali. Meski begitu, Papillon tetap melindunginya dari para tahanan lain yang mencoba merampas uang atau memerasnya. Di tengah penderitaan itu, mereka bertemu seorang tahanan bernama Cellier, mantan pelaut yang memiliki koneksi dengan orang-orang di luar penjara. Dari sinilah Papillon melihat peluang baru untuk kabur. Cellier mengaku bisa membantu menyediakan kapal, tetapi membutuhkan bayaran besar. You got a boat? Can you get any of that? Maybe. Sementara itu, kehidupan penjara semakin brutal. Para tahanan saling membunuh demi makanan, uang, atau sekedar bertahan hidup. Dega yang awalnya masih percaya pada proses hukum mulai kehilangan harapan. Ia sadar jika tetap menunggu banding pengadilan, kemungkinan besar ia akan mati lebih dulu di dalam penjara. Suatu hari, Papillon diserang oleh beberapa tahanan saat sedang mandi. Mereka ingin membunuhnya karena ia terus melindungi Dega. Namun Papillon berhasil melawan mereka meski jumlah lawannya lebih banyak. Kejadian itu membuat Dega semakin yakin bahwa Papillon adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya. Tak lama kemudian, para tahanan dipaksa menyaksikan eksekusi mati seorang narapidana yang mencoba kabur, yakni Julot. Kepalanya dipenggal di depan semua orang. Prisoner ready. Momen itu menghancurkan mental banyak tahanan, tetapi justru memperkuat tekad Papillon. Setelah dieksekusi, Papillon dan Dega ditugaskan membuang jenazah Julot keluar area penjara. Saat itu, seorang penjaga mencambuk Dega dengan brutal. Melihat temannya diperlakukan seperti itu, Papillon kehilangan kendali dan menyerang penjaga tersebut. Mengetahui bahwa ia pasti dihukum berat, Papillon mengambil keputusan nekat kabur saat itu juga. Ia melarikan diri melewati sungai, menghindari tembakan para penjaga, dan hampir berhasil mencapai titik pelarian yang telah direncanakan. Namun orang yang seharusnya membantunya ternyata berkhianat dan bekerja untuk kepala penjara. I got a lot of money in Paris. I'll give you everything I got. Even if you had the money, the warden will pay us double. Dan akhirnya Papillon pun tertangkap kembali. Sebagai hukuman, ia dimasukkan ke sel isolasi selama 2 tahun, tempat yang terkenal bisa membuat tahanan kehilangan kewarasan. Di dalam sel sempit itu, Papillon hidup dalam kesunyian, kelaparan, dan siksaan fisik. Makanan sangat sedikit, cahaya terbatas, dan ia dipukuli berkali-kali oleh penjaga. Namun di tengah penderitaan itu, Dega diam-diam telah membantunya dengan menyuap penjaga agar Papillon mendapat tambahan makanan berupa kelapa. Kelapa sederhana itu menjadi simbol harapan. Papillon bertahan hidup, berolahraga di sel, menjaga pikirannya tetap waras, dan terus menyimpan satu impian, suatu hari ia akan kabur lagi. Setelah 2 tahun di sel isolasi, Papillon akhirnya dibebaskan. Tubuhnya sangat kurus, rambutnya mulai memanjang, dan kondisinya tampak seperti orang kehilangan akal. Namun semua itu hanyalah akting. Selama di sel, ia sengaja berpura-pura gila agar para penjaga menganggap dirinya sudah hancur dan tidak lagi berbahaya. Sementara itu, Dega kini menjadi tahanan yang cukup dipercaya oleh kepala penjara, yakni Barrett. Karena kepandaiannya dalam keuangan, Dega diberi beberapa keistimewaan dan tak lagi bekerja berat seperti tahanan lain. Ketika melihat Papillon di klinik penjara, Dega merasa bersalah karena temannya menderita begitu lama.
Di sisi lain, ia juga mendapat kabar bahwa banding hukumannya gagal dan istrinya bahkan menikah lagi dengan pengacaranya. Saat itulah Dega benar-benar kehilangan harapan pada kebebasan lewat jalur hukum. Well, to hell with her then. You son of a bitch. I thought you'd gone simple on me. Papillon lalu mengungkapkan bahwa ia belum menyerah, ia masih ingin kabur. Tetapi kali ini bukan sendirian, ia mengajak Dega ikut bersamanya. Mereka mulai menyusun rencana pelarian baru. Papillon bekerja sama dengan Cellier, tahanan yang dulu pernah menjanjikan kapal. Mereka juga melibatkan seorang tahanan lain bernama Matur. Agar rencana berhasil, Dega memanfaatkan posisinya untuk mematahkan jalur keluar, menyelundupkan kunci, dan diam-diam mengambil obat penenang dari klinik untuk membius para penjaga. Pada malam pelarian, saat para penjaga sibuk menonton acara dan hujan mulai turun, rencana mereka dijalankan. Dega berhasil mencampurkan obat tidur ke minuman para penjaga. Sementara itu, Papillon, Cellier, dan Matur melumpuhkan penjaga klinik tanpa membunuh mereka. Karena jika ada sipir tewas, hukuman mati pun menanti. Setelah berhasil keluar dari area klinik, mereka melompati dinding penjara dan masuk ke hutan. Namun saat melompat, kaki Dega patah, membuat perjalanan semakin sulit. Meski begitu, Papillon tetap menolak meninggalkannya. It's broken. Leave him. He's got the money. Di tengah hutan, mereka bertemu orang-orang bersenjata, rekan Cellier yang menyiapkan kapal pelarian. Dega menyerahkan sisa seluruh uangnya sebagai pembayaran. Mereka lalu naik ke kapal kecil dan mulai berlayar di tengah lautan. Masalah muncul ketika badai datang. Kapal terlalu kecil dan hampir tak mampu menampung semuanya. Cellier panik dan percaya salah satu dari mereka harus dikorbankan agar kapal tetap selamat. Ia memilih Dega karena kakinya patah dan dianggap tak berguna. Papillon pun menolak. Ia bersikeras tidak akan membiarkan siapapun dibunuh. Pertengkaran berubah menjadi perkelahian. Cellier mencoba mencekik Dega. Dalam keadaan putus asa, Dega mengambil pisau dan menusuk Cellier berkali-kali hingga tewas. Setelah membuang jasad Cellier ke laut, mereka berhasil bertahan dari badai dan akhirnya terdampar di wilayah Kolombia. Penduduk setempat menolong mereka. Untuk sesaat Papillon merasa kebebasan sudah sangat dekat. Namun situasi kembali berubah. Seorang biarawati yang mengetahui identitas mereka menyuruh mereka bertobat dan menyerahkan diri. We know where you've come from, but you need only repent, and you'll be forgiven. Dega mulai mengalami konflik batin. Ia lelah, patah semangat, dan merasa hidupnya sudah hancur. Matur pun memilih tetap tinggal. Papillon menolak menyerah. Ia mencoba melanjutkan pelarian seorang diri. Tetapi saat melihat polisi mulai mencari mereka, ia kembali untuk menyelamatkan Dega. Sayangnya semua sudah terlambat. Matur ditembak mati saat mencoba kabur. Papillon dan Dega kembali ditangkap lalu dibawa ke penjara. Sebagai hukuman, Papillon dimasukkan lagi ke dalam sel isolasi. Kali ini selama 5 tahun. Tubuhnya makin lemah, rambut memutih dan wajahnya menua. Namun ia berhasil bertahan waras, sesuatu yang sangat langka bagi tahanan yang menjalani hukuman seperti itu. Setelah menjalani 5 tahun di sel isolasi, Papillon dipindahkan ke Pulau Iblis, tempat pembuangan bagi tahanan yang dianggap paling berbahaya atau tak lagi memiliki harapan untuk kembali. Pulau itu bukan penjara biasa. Tebing curam, ombak ganas, dan lautan luas menjadi tembok alami yang nyaris mustahil untuk ditembus. Saat tiba di sana, Papillon mendapati banyak tahanan telah kehilangan kewarasan. Sebagian hidup seperti bayangan manusia, sebagian lain bertahan hanya dengan naluri. Di tengah tempat yang penuh keputusasaan itu, ia terkejut melihat satu orang yang masih waras, yakni Dega. Now, what's the son of 2 school teachers doing in a place like this? Ternyata setelah penangkapan mereka di Kolombia, Dega juga dipindahkan ke pulau tersebut. Kehidupan di Pulau Iblis sangat keras. Para tahanan tidak dikurung dalam sel besi karena seluruh pulau itu sudah menjadi penjara bagi mereka. Mereka hanya diberi bahan makanan mentah dan harus bertahan hidup dengan apa yang ada.
Dega mulai menghabiskan waktunya dengan melukis dan berusaha menerima nasibnya, sedangkan Papillon tetap memikirkan satu hal, yaitu kabur dari penjara. Suatu hari, saat mengambil air, Papillon melihat seorang tahanan tewas bunuh diri. Pemandangan itu memperlihatkan betapa pulau itu telah menghancurkan harapan banyak orang, namun Papillon belum menyerah. Ia mulai memperhatikan arah ombak dan arus laut setiap hari. Berhari-hari ia mengamati pergerakan air, batu, dan benda-benda yang hanyut. Dari pengamatannya, ia menyadari sesuatu penting. Arus laut ternyata membawa benda terapung menjauh dari pulau menuju daratan lain. Untuk membuktikannya, Papillon melempar batok kelapa ke laut. Ia melihat benda itu perlahan terbawa arus dan terus menjauh. Dari situ lahirlah rencana pelarian terakhir. That's suicide, not escape. Listen, the tide will take us straight to the mainland. Papillon dan Dega mulai diam-diam mengumpulkan puluhan buah kelapa. Mereka memasukkannya ke dalam karung besar agar bisa digunakan sebagai alat pelampung. Selain itu, mereka menyiapkan sedikit bekal untuk bertahan hidup jika berhasil melewati lautan. Namun menjelang hari pelarian, Dega mengaku bahwa ia tak sanggup ikut. I need to stay. Talking about. I need to stay. For the same reason you have to go. Kehilangan istrinya, rasa bersalah karena pernah membunuh Celier dan bertahun-tahun hidup sebagai tahanan membuatnya merasa hidupnya telah berakhir. Ia berkata bahwa pulau itu kini menjadi tempatnya. Papillon terpukul setelah semua yang mereka lalui bersama, ia harus menghadapi pelarian terakhir seorang diri. Meski berat, ia tetap melanjutkan rencananya. Come on now, you don't want to waste any more time. Mereka membawa karung berisi kelapa ke tepi tebing. Dega melemparkannya lebih dulu ke laut. Papillon berdiri di ujung jurang menatap ombak besar di bawahnya. Untuk sesaat, ia ragu bukan karena takut mati, tetapi karena harus meninggalkan satu-satunya sahabat yang menemaninya selama bertahun-tahun. Akhirnya, Papillon pun melompat. Tubuhnya jatuh dari tebing menuju lautan, lalu mengapung dengan bantuan karung berisi kelapa. Dega hanya bisa menunggu dengan cemas karena penglihatannya sudah kabur dan ia tak mampu memastikan apakah Papillon selamat. Papillon pun akhirnya bebas dari Pulau Iblis setelah bertahun-tahun hidup dalam tahanan, penyiksaan, pengkhianatan, dan kegagalan. Sementara Dega tetap tinggal di pulau itu menerima nasibnya. Bagi Papillon, ini bukan hanya pelarian dari penjara. Ini adalah kemenangan atas sistem yang telah berusaha menghancurkan hidupnya. Setelah berhasil melarikan diri dari Pulau Iblis, Papillon akhirnya benar-benar bebas. Ia berhasil mencapai daratan dan memulai hidup baru di Venezuela. Bertahun-tahun hidup sebagai buronan membuatnya harus bersembunyi, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak lagi hidup di balik jeruji atau bayang-bayang sipir penjara. Meski telah bebas, pengalaman pahit selama bertahun-tahun di penjara tidak pernah hilang dari ingatannya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana ribuan tahanan kehilangan kewarasan, mati karena penyiksaan, kelaparan, hukuman berat, atau putus asa. Sekitar 20 tahun kemudian, tepatnya tahun 1969, Papillon memutuskan kembali ke Perancis. Meski namanya masih pernah masuk daftar buronan, ia datang dengan tujuan penting, menceritakan kisah nyata para tahanan yang hidup dan mati di penjara pulau tersebut. Papillon menemui seorang penulis dan menyerahkan catatan tentang pengalaman hidupnya. Tentang kekejaman sistem penjara Perancis, perjuangan para tahanan, harapan yang perlahan mati, serta bagaimana manusia bisa tetap bertahan meski berada di ambang kehancuran. Ia menegaskan bahwa kisah itu bukan hanya tentang dirinya, itu adalah kisah banyak orang. Buku yang memuat kisah Papillon kemudian diterbitkan dan menjadi sangat terkenal di Perancis. Novel tersebut terjual jutaan kopi dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Kisahnya membuka mata banyak orang tentang brutalnya kehidupan di penjara koloni Perancis. Kisah Papillon membuktikan bahwa harapan bisa tetap hidup bahkan di tempat paling gelap sekalipun. Ia kehilangan banyak hal, kebebasan, cinta, sahabat, dan waktu. Tetapi tak pernah kehilangan tekad untuk bertahan hidup. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di film selanjutnya.